warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa setia Hasanah Trans 7. Kami kembali hadir untuk menyapa Anda. Sahabat adalah teman dalam perjuangan visi dan misi yang sama. Keberadaan sahabat menghapus kesendirian ketika menghadapi tantangan kehidupan. Maka kesetiaan dan loyalitas para sahabat kepada Rasul utusan Allah berbuah kenikmatan yang tiada tara. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, Nasai, dan Ibnu Majah. Ada 10 orang yang dijamin masuk surga. Nabi pasti masuk surga. Abu Bakar pasti masuk surga. Umar, Utsman, Ali, Tolhah, Az-Zubair bin Awam, Sa'ad bin Malik, Abdurrahman bin Auf. Kalaulah aku mau, niscaya aku sebutkan yang ke-10. Lalu ada sahabat beliau yang bertanya, siapakah yang ke-10? Rasulullah terdiam. Setelah ditanya untuk kedua kalinya, beliau bersabda, Sa'ad bin Zaid. Kemuliaan para sahabat sesuai dengan dalil naqli yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Penegasan keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum secara otomatis menjadi bagian dari akidah kita. Karena dalam Islam, meyakini dan percaya terhadap isi Al-Quran menjadi bagian dari rukun iman. Maka Hasanah di hari ini secara khusus akan membahas kisah-kisah seputar kesetiaan dan loyalitas para sahabat Rasulullah. Utamanya keempat sahabat Nabi berjuluk Khulafaur Rasyidin yang melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan Islam selepas wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa, siapakah laki-laki pertama yang berislam setelah turunnya wahyu pertama di Gua Hiro? Dia bernama Abdullah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah. Kita lebih mengenalnya sebagai Abu Bakar Ash-Shiddiq bin Abi Quhafah radhiyallahu anhu. Dan inilah penjelasan Rasulullah SAW atas diri Abu Bakar. Sesungguhnya orang yang paling berjasa kepadaku dalam persahabatannya dan persaudaraannya adalah Abu Bakar. Seandainya aku boleh mengangkat seorang khalil atau kekasih selain Rabbku, niscaya aku mengangkat Abu Bakar sebagai khalil. Akan tetapi yang ada adalah persaudaraan Islam dan kasih sayangnya. Tidak tersisa sebuah pintu di masjid kecuali ia ditutup selain pintu Abu Bakar. Ada 2 pokok utama keutamaan Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu. Pertama adalah persaudaraan beliau terhadap Rasulullah SAW. Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah laki-laki dewasa yang pertama kali masuk Islam. Gelar Ash-Shiddiq menjadi sematan di belakang nama Abu Bakar karena tidak pernah sekalipun ia mendustakan, mempertanyakan, dan mengingkari ucapan Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah yang langsung membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Padahal dalam peristiwa ini ada sebagian kaum muslim yang kembali murtad karena berani menuduh Nabi Muhammad SAW berbohong. Kawanmu itu mengaku bahwa dia telah melakukan perjalanan malam hari ke Masjid Aqsa kemarin malam. Padahal kami mengendarai punggung unta ke sana sebulan penuh. Maka inilah jawaban Abu Bakar. Jika dia berkata demikian, dia pasti jujur. Abu Bakar Ash-Shiddiq di masa jahiliyah memiliki tabiat dan perilaku yang mirip dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjadi kecintaan kaum Quraisy karena akhlaknya, jujur dan terpercaya. Sedangkan Abu Bakar menjadi kecintaan bangsa Quraisy karena dialah sosok pria berilmu yang lihai berdagang serta berniaga. Abu Bakar Ash-Shiddiq tidak pernah sekalipun menyembah berhala meski di masa jahiliyah. Selain itu, beliau juga tak sekalipun meminum khamar meski Allah Subhanahu wa taala belum mengangkat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi. Kesyirikan dan kebodohan tidak pernah melekat pada diri Abu Bakar meski ia pernah hidup tak kurang dari 30 tahun di masa jahiliyah.
Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu, satu-satunya orang yang menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi di Gua Sur ketika berhijrah. Perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah menuju Madinah bukanlah jalan yang mudah. Dan di Gua Surlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi dan Abu Bakar Asy-Siddiq berjihad dengan cara menjadi penjaga sang Nabi terakhir. Maka Rasulullah pun bersabda kepada sang sahabatnya itu, "Engkau adalah sahabatku di Haud dan sahabatku di Gua." Para ulama menjelaskan maksud dari Haud adalah telaga Al-Kautsar yang ada di alam akhirat. Abu Bakar Asy-Siddiq selalu mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berjihad di medan tempur. Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu tetap setia bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk ketika mengalami kekalahan di perang Uhud dan Hunain. Kesetiaan, pengorbanan, dan keberanian Abu Bakar Asy-Siddiq menjadi cerminan keimanan beliau. Bahkan ketika perang Badar berlangsung, Abu Bakar Asy-Siddiq tetap mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal anak kandungnya sendiri Abdurrahman berada dalam barisan kaum kafir Quraisy bersama Abu Jahal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering memuliakan sang sahabat Abu Bakar Asy-Siddiq. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi, beliau bersabda, "Aku tidak mengambil manfaat harta seseorang seperti aku mengambil manfaat dari harta Abu Bakar." Maka Abu Bakar menangis seraya berkata, "Bukankah diriku dan hartaku untukmu, ya Rasulullah?" Keutamaan sedekah semua manusia mungkin tidak akan pernah mencapai kesempurnaan sedekah Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk bersedekah, Abu Bakar Asy-Siddiq langsung menyerahkan seluruh hartanya untuk jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Aku menyisakan untuk mereka Allah dan Rasul-Nya." Hal ini membuat sahabat radhiyallahu anhum lainnya berdecak kagum. Hingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Aku tidak akan pernah bisa mengalahkanmu dalam segala hal selamanya." Di tahun kelima kenabian, barisan kaum muslimin di Mekah semakin tertekan dan tersiksa. Maka sejumlah kaum muslimin akan berangkat menuju Habasyah untuk berhijrah. Di masa itu, siksaan kaum kafir Quraisy memuncak hingga seorang bernama Abu Jahal mengumumkan sebuah sayembara. Dia berkata bahwa siapapun penghuni kota Mekah yang mampu membunuh Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan hadiah 100 ekor unta. Maka Umar bin Khattab langsung berkata kepada Abu Jahal, "Wahai Abul Hakam, apakah hadiahnya benar?" Dan Abu Jahal menjawab, "Ya." Maka setelah mendapatkan penjelasan ini, dengan segera Umar bin Khattab menghunus pedangnya dan pergi mencari Nabi Muhammad SAW. Dalam perjalanannya mencari Nabi Muhammad SAW, ternyata kata hati Umar bin Khattab berkata, batinnya memberikan pencerahan. Kenabian Rasulullah SAW sejatinya merupakan perkara lurus. Pembawa agama ini adalah seorang pria yang jujur dan fasih. Kata batin ini membuat Umar bin Khattab menjadi ragu. Maka Umar pun berkunjung ke rumah adik perempuannya, Fatimah binti Khattab. Di dalam rumah itu ada sang Fatimah dan suaminya Sa'id bin Zaid dan Khabab bin Al-Arab. Fatimah dan suaminya sedang mendengarkan bacaan surah Toha dari Khabab. Dan ketika mendengar Umar bin Khattab datang ke rumah mereka, Fatimah menyembunyikan lembaran surah Toha itu. Dalam keadaan pedang terhunus, Umar bin Khattab berkata kepada sang adik, "Apa yang telah kalian bacakan tadi?" Fatimah dan Sa'id menjawab, "Sesungguhnya engkau tidak mendengar apa-apa." Umar bin Khattab kembali bertanya, "Tidak, demi Allah. Ada yang berkata bahwa kalian berdua telah mengikuti agama Muhammad."
Dan dengan segera Umar bin Khattab memukul Sa'id. Melihat hal ini, Fatimah segera melindungi suaminya. Akibatnya pukulan Umar membuat kepala Fatimah terluka. Setelah mendapatkan siksaan, Sa'id dan Fatimah berkata kepada Umar, "Benar, kami telah masuk Islam. Kami telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Lakukanlah apa yang ingin engkau lakukan." Dan saat Umar melihat darah menetes dari kepala sang adik, Umar bin Khattab menghentikan siksaannya. Dan ia berkata kepada adiknya, "Berikan lembaran yang tadi aku dengar bacaannya. Aku ingin melihat apa yang dibawa oleh Muhammad." Umar membaca ayat demi ayat hingga dia berkata, "Betapa bagus dan mulianya perkataan ini." Maka mendengar hal ini, Khabbab berkata kepada Umar, "Wahai Umar, sesungguhnya kemarin aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Abul Hakam bin Hisham atau Umar bin Khattab.'" Mendengar perkataan Khabbab, maka Umar berkata, "Di manakah Muhammad? Aku akan datang ke sana untuk masuk Islam." Maka Khabbab berkata, "Rasulullah SAW berada di sebuah rumah di Bukit Syafa. Beliau sedang bersama para sahabatnya." Umar pun segera membawa pedangnya menemui Rasulullah. Dan setibanya, ia mengetuk pintu. Para sahabat menjadi khawatir melihat kedatangan Umar bin Khattab dengan membawa pedang yang terhunus. Sahabat sekaligus paman Nabi, Hamzah bin Abdul Muthalib, berkata, "Biarkan dia masuk. Jika dia datang menginginkan kebaikan, kita berikan kepadanya. Namun jika dia datang menginginkan keburukan, kita akan membunuhnya dengan pedangnya sendiri." Rasulullah SAW bersabda, "Izinkan dia masuk." Ketika Umar bin Khattab memasuki rumah, Rasulullah SAW segera mendekati Umar dan berkata, "Wahai Ibnu Khattab, apa yang membawamu datang ke sini? Demi Allah, aku tidak melihatmu menghentikan perbuatanmu sampai Allah menurunkan azabnya atasmu." Dan Umar bin Khattab berkata, "Ya Rasulullah, aku datang kepadamu untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan apa yang engkau bawa dari Allah?" Maka Nabi Muhammad SAW menyerukan takbir ketika Umar bin Khattab menyatakan keislamannya. Barisan kaum muslimin semakin kuat dengan kehadiran Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yang selama 5 tahun menjadi musuh besar Islam menjadi seorang pembela utama kenabian Rasulullah SAW. Keutamaan Umar bin Khattab terdapat dalam hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Sesungguhnya, penghuni derajat-derajat yang tinggi terlihat oleh orang yang berada di bawah mereka. Seperti kalian melihat bintang yang terbit di ufuk langit. Sesungguhnya Abu Bakar dan Umar termasuk mereka, dan keduanya dalam kenikmatan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tak hanya memiliki keberanian dan fisik sempurna. Sebagai seorang mujahid dan prajurit, Umar bin Khattab memiliki kecerdasan yang luar biasa. Pendapat beliau mengenai ilmu agama beberapa kali mendapatkan pembenaran dari Al-Quran. Salah satunya adalah pendapat Umar bin Khattab kepada Rasulullah SAW mengenai penetapan maqam Ibrahim sebagai tempat sholat. Maka turunlah surah Al-Baqarah ayat ke-125. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. Keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terdapat dalam banyak sabda Rasulullah SAW. Salah satunya adalah sebuah hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Di antara umat-umat sebelum kalian ada orang-orang yang diberi ilham dan mereka bukan para nabi. Jika pada umatku terdapat seseorang yang demikian, orang itu adalah Umar. Setelah kita mengenal Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kita mengenal sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu.
Sebagai seorang saudagar kaya yang dermawan, namun ada satu sifat paling menonjol pada diri beliau, dan itu adalah sifat malu. Tingginya rasa malu dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengakar pada kepribadiannya, sehingga Rasulullah SAW pernah menyatakan, "Umatku yang paling penyayang pada sesamanya adalah Abu Bakar. Yang paling keras dalam persoalan agama Allah adalah Umar. Dan yang paling pemalu adalah Utsman." Rasa malu membimbing Utsman bin Affan radhiyallahu anhu melakukan berbagai keutamaan. Di hari saat Rasulullah menyampaikan dakwah dan menyampaikan risalah kenabian, dia malu pada dirinya sendiri karena tidak segera menjawab seruan Rasulullah SAW. Maka dia pun segera beriman dan membenarkan kerasulan Muhammad bin Abdullah SAW. Ketika kaum musyrikin menghalang-halangi dakwah, rasa malunya membawa dirinya mengorbankan kekayaan, keluarga, dan rumahnya. Utsman juga memilih berhijrah karena dia akan merasa malu kalau sampai didahului oleh kaum yang lemah dan para hamba dalam berhijrah. Pada saat Rasulullah SAW menyerukan jihad, dia merasa malu untuk berdiam diri di rumahnya sehingga segera memenuhi seruan untuk berjuang di jalan Allah. Saat dia mendengar Rasulullah SAW menyerukan agar berinfak untuk mempersiapkan perbekalan bagi pasukan kaum muslimin, rasa malunya menolak untuk bersikap kikir terhadap hartanya. Sifat malu dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu semakin kuat ketika beliau menjadi khalifah yang ketiga. Setelah masa Abu Bakar Asy-Syiddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhum, ketika mengangkat panglima perang atau gubernur wilayah, beliau memilih sosok terbaik. Jika ada hukum Allah yang dilanggar, rasa malunya mendesak dirinya untuk segera merealisasikan hukuman. Utsman tak ingin Allah melihatnya lambat dalam melaksanakan hukum syariah. Bahkan ketika para pemberontak mengepungnya dan menuntut agar dia menanggalkan jubah kekhalifahan, dia dengan tegas menolak. Karena Nabi SAW memerintahkan padanya untuk tidak menanggalkan dirinya. Maka dia merasa malu untuk mendurhakai Rasulullah SAW meski dia harus membayar mahal untuk itu dengan darahnya. Rasa dermawan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terbukti ketika Masjid Nabawi terasa sempit. Banyaknya jamaah yang ikut sholat berjamaah membuat Rasulullah SAW berniat membeli tanah milik salah seorang sahabat untuk keperluan perluasan masjid. Maka Rasulullah menyampaikan himbauannya, "Siapa yang membeli tanah keluarga Fulan lalu menambahkannya ke masjid akan memperoleh kebaikan dari tanah itu di surga." Utsman pun segera membelinya dari harta pribadinya seharga 25.000 dinar. Setelah Fatu Mekah atau penaklukan kota Mekah, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu membeli sebuah rumah yang cukup luas yang menempel dengan Masjidil Haram seharga 10.000 dinar. Lalu rumah itu ditambahkan ke area masjid. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah berkata, "Setiap kali datang hari Jumat, saya memerdekakan seorang budak sejak saya masuk Islam. Jika saya tidak mendapatkan budak yang bisa dimerdekakan pada hari Jumat itu, saya gabungkan ke Jumat berikutnya." Bahkan pada Utsman berada dalam kepungan para pemberontak di hari-hari terakhirnya, beliau masih sempat memerdekakan 20 orang budak. Persahabatan Utsman bin Affan dengan Rasulullah SAW berkembang menjadi hubungan keluarga karena Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menikahi Ruqayyah binti Muhammad SAW. Ketika Ruqayyah radhiyallahu anha meninggal dunia, Rasulullah SAW kembali mengangkat Utsman sebagai menantu dengan menikahinya dengan Ummu Kulsum. Keutamaan Utsman yang memiliki takdir mampu menikahi dua putri Nabi SAW membuatnya memiliki gelar Zunnur Ain, yang artinya pemilik dua cahaya. Saat perang Khaybar berlangsung, Rasulullah SAW hendak memberikan bendera komando perang kepada seseorang. Kisah ini terdapat dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah,
akan aku serahkan bendera ini esok hari kepada orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Dan dia dicintai Allah dan Rasul-Nya. Semoga Allah memberikan kemenangan melalui dirinya. Maka semalam suntuk para sahabat membicarakan siapakah di antara mereka yang akan diberikan bendera tersebut. Keesokan harinya para sahabat mendatangi Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda, "Di manakah Ali bin Abi Thalib?" Mereka menjawab, "Kedua matanya sedang sakit." Rasulullah SAW memerintahkan, "Panggil dan bawa dia kemari." Kemudian dibawalah Ali ke hadapan Rasulullah SAW. Lalu beliau meludahi kedua matanya yang sakit seraya berdoa untuknya. Seketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sembuh total, seolah-olah tidak tertimpa sakit sebelumnya. Kemudian Rasulullah SAW menyerahkan bendera kepadanya. Lalu Ali bin Abi Thalib berkata, "Wahai Rasulullah, aku memerangi mereka sampai mereka menjadi seperti kita." Rasulullah bersabda, "Majulah dengan tenang sampai engkau tiba di tempat mereka. Kemudian ajaklah mereka kepada Islam dan sampaikanlah hak-hak Allah yang wajib mereka tunaikan. Demi Allah, sekiranya Allah memberi petunjuk kepada seseorang melalui dirimu, sungguh lebih berharga bagimu daripada memiliki onta-onta merah." Lain halnya dengan kisah dalam perang Tabuk. Saat itu Rasulullah SAW tidak menyertakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam pasukan perang. Rasulullah SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib agar menjadi wakil Rasulullah di kota Madinah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang merasa tidak nyaman karena yang tinggal bersama wanita, anak-anak dan orang tua yang uzur mendapatkan hiburan dari Rasulullah dengan sabda beliau. Rasulullah SAW pernah memberi tugas Ali bin Abi Thalib saat perang Tabuk untuk menjaga para wanita dan anak-anak di rumah. Ali pun berkata, "Wahai Rasulullah, engkau hanya menugasiku untuk menjaga anak-anak dan wanita di rumah." Maka beliau menjawab, "Tidakkah engkau rela mendapatkan kedudukan di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa? Hanya saja tidak ada nabi setelahku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini adalah pembelaan Rasulullah SAW terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang mendapatkan tuduhan dari orang-orang munafik bahwa dia merasa berat untuk berangkat perang. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah menantu dari Rasulullah SAW. Beliau termasuk ahlul bait Rasulullah SAW. Kedudukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sejajar dengan para istri Rasulullah SAW. Karena sejatinya ahlul bait adalah seluruh istri dan keturunan Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu merupakan ayah dari dua orang cucu kesayangan Rasulullah SAW, yaitu Hasan dan Husain radhiyallahu anhum. Dan keduanya menjadi pemimpin para pemuda di surga. Rasulullah bersabda, Al-Hasan dan Al-Husain adalah pemimpin pemuda ahli surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Status ahlul bait yang melekat pada diri Ali bin Abi Thalib salah satunya karena adanya hubungan pernikahan, sehingga sama dengan yang terjadi pada Abu Bakar Asy-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhum.